Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah belajar tuh mengenai alkana dan alkena. Sekarang saatnya kita belajar mengenai alkuna. Seperti biasa, sebelum kita mulai penamaan, kita harus tahu dasar-dasarnya ya. Yang pertama masih sama nih, tentang deret homolog ya. Deret homolog untuk alkuna ini sama ya. Nama dasarnya masih sama. Add, prop, but, pen, hek, hep, ok, non, dek. Nah, tinggal belakangnya nih, karena alkuna belakangnya diganti una semua. Gitu ya. Insya Allah udah paham kalau ini ya. Untuk rumus, harus diingat-ingat kalau alkuna itu punya rumus CNH2N-2. Jadi harus diganti ya. Kalau C-nya 2, berarti C2H, 2 dikali 2 kurangi 2. C2H2. Begitupun seterusnya sampai C10. Di sini masih sama dengan alkena, di sini tidak ada metuna ya. Kenapa tidak ada metuna? Karena di sini ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu minimal C-nya harus 2 ya. Alkuna rangkap 3. Nah, berarti kan ini minimal C-nya itu harus 2 gitu ya. Makanya di sini nggak ada metuna. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke tata namanya aja. Ini untuk aturan tata namanya. Yang pertama jelas ya, rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 3. Berarti dia keluarga alkuna. Misalnya di sini, ikatan rangkap 3. Yang kedua, penomoran dibuat agar ikatan rangkap mendapat nomor sekecil mungkin. Kalau kalian sebelumnya udah belajar mengenai alkena, maka alkuna ini untuk aturannya itu sama ya. Hampir sama dengan alkena. Jadi di sini kita prioritaskan ikatan rangkap ini. Berarti ini sebagai prioritas utama. Ingat-ingat ya, kalau alkana prioritas utama dia cabang, karena kan ikatannya tunggal. Kalau alkena dan alkuna, kita prioritaskan ikatan rangkapnya dulu ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapat penomoran, kita menentukan jenis dan jumlah alkil. Alkil ini kan cabang ya. Lalu kita menamakan alkil sesuai dengan alfabet. Kalau nanti nemuin alkil lebih dari 2, nah berarti kita urutkan berdasarkan alfabetnya. Lalu ini jelas ya, akhiran ini diberi nama una ya. Kita langsung ke contohnya aja, jangan lama-lama ya. Di sini dari yang basic dulu nih, dia nggak ada cabang kan, dia lurus. Nah udah pasti ini rantai utamanya dia. Sekarang kita buat penomoran. Penomoran kan ada 2 pilihan, mau dari kiri atau dari kanan. Kita ke prioritas utama. Kita lihat prioritas utama di sini. Kalau dari kiri, ikatan rangkapnya di nomor 1, 2. Kalau dari kanan, ikatan rangkapnya di nomor 1, 2, 3. Nah, berarti kan dekat dari kiri ya. Kita putuskan penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 ini namanya adalah pentuna ya. Di sini ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2, berarti kita kasih nomor 2 di sini. Berarti namanya dia adalah 2 pentuna. Ini belum ada cabang ya. Insya Allah masih bisa dipahami. Gimana nih kalau ada cabang gitu ya? Nah, kita mulai ke contoh yang kedua nih. Seperti biasa, kalau ada kayak gini kita nih, ikatan rangkapnya ini sebagai fokus utamanya kita. Selanjutnya kita menentukan rantai terpanjang. Bebas ya, kalau rantai terpanjang bisa lurus, bisa belok ke atas, ataupun belok ke bawah. Yang penting yang paling panjang. Sekarang kita lihat kalau misalnya dia lurus, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus itu 6. Kalau ke atas coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga kan, kalau ke bawah 5. Nah, berarti antara ke kanan atau ke atas. Berarti kan sama ya. Kalau ke kanan, cabangnya ada 1, 2. Kalau ke atas, cabangnya juga ada 1, 2. Nah, berarti kita pilih ke kanan aja. Nanti kalau jumlah cabangnya beda, misalnya ke atas cabangnya ternyata dapat 3. Ke kanan dapat 2, nah baru dia ke atas ya. Tapi karena ini sama, berarti kita pilih aja ke kanan.
Nah, sekarang ke penomoran. Dari kiri atau dari kanan? Kita lihat fokus utamanya kita nih, ikatan rangkap. Ternyata ikatan rangkap ini lebih deket ya, kalau dari kiri kan. Nah, berarti kita penomoran dari kiri aja yang mendapatkan nomor ikatan rangkap terkecil. Oke, udah dapat rantai utama, berarti yang nggak masuk di rantai utama nih, berarti kan dia sebagai cabang ya. C-nya 1, ingat-ingat yang materi alkil atau cabang ya. Di pembahasan sebelumnya, untuk yang sifat dasar ataupun yang penamaan alkena sama alkana, insya Allah udah dijelasin ya. Di sini C1 itu kan dasarnya namanya adalah met. Karena dia cabang kan alkil, berarti belakangnya il. Namanya metil. Terus cabang kedua nih, C-nya ada 2, nama dasarnya kan et. Kalau 2 kan, nah dia sebagai cabang itu alkil kan, berarti di sini namanya etil. Setelah itu kita tulis cabangnya ternyata ada 2, metil sama etil. Nah namanya ini kan beda ya, karena namanya beda maka kita urutkan berdasarkan alfabet. Yang duluan adalah etil, karena ini kan E. Sedangkan metil kan M, berarti etil duluan ya. Kita sebut etil di nomor 4, berarti 4 etil. Cabang kedua metil di nomor 4 juga ternyata. Berarti 4 metil. Lalu kita dapatkan rantai utama. Yang kuning ini. Rantai utamanya ada 6 itu heks. Karena dia rangkap 3, berarti kan alkuna, berarti heksuna. Jangan lupa di fokus utama ini, dia rangkap 3-nya ada di nomor 2. Berarti kita tulis 2 heksuna. Berarti namanya dia adalah cabang, terus sebut rantai utamanya juga. 4 etil, 4 metil, 2 heksuna gitu ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Insya Allah kalau sepanjang apapun, asal kita tahu untuk poin pentingnya dan fokus utamanya, insya Allah nggak bingung ya. Kita langsung aja nih, fokus ke sini. Ini kita lingkarin sebagai fokus utama. Setelah itu kita cari rantai terpanjangnya dia. Bisa lurus ataupun bisa belok ya. Kalau lurus, di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah juga 10 ya. Nah, berarti kita ambil lurus saja. Sama-sama 10. Setelah itu, kita ke penomoran ya. Penomoran itu kan kita lihat fokus utamanya dulu yang pertama. Kita pilih yang menghasilkan nomor ikatan rangkapnya terkecil. Misalkan dari kiri, nomor ikatan rangkapnya di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di nomor 5 kalau dari kiri. Sekarang kita coba cari kalau dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata dari kiri maupun dari kanan sama-sama nomor 5. Berarti gimana nih? Berarti kita turun lihat ke cabang. Kita pilih cabang yang menghasilkan nomor terkecil. Kalau dari kiri, cabangnya ternyata ada di sini nih. Dari kiri berarti di nomor 1, 2, 3. Di nomor 3 ya. Mulainya di nomor 3. Sedangkan dari kanan, mulainya di nomor 1, 2, 3. Sama-sama di nomor 3. Berarti kan kita tidak bisa menentukan dari nomor cabang ini ya. Berarti kita turun ke level terakhir, berarti lihat cabang mana atau arah mana yang terdapat cabang terbanyak. Nah, misal dari kiri, di sini kan tadi di sini nih cabangnya. Cabangnya di sini ternyata ada 2 cabang nih, di atas sama di bawah. Sedangkan dari kanan di sini ada 1 cabang ya, cuma di bawah aja. Nah, berarti kita putuskan untuk penomoran dari kiri ya, karena dia yang punya cabang lebih banyak nih. Di bawah ada, di atas ada. Berarti ini penomoran dari kiri.
Nah, setelah itu sama aja nih. Kita lihat cabangnya. Cabangnya di nomor 3 ternyata ada 2 nih. Sama-sama metil ya. Sedangkan di nomor 8 di sini C2 kan etil ya. C2 etil. Metil di sini juga metil, terus etil. Nah, berarti kan berdasarkan alfabet ya. Alfabet berarti E duluan yang kita sebut. Berarti 8 etil. Setelah itu ternyata di nomor 3 ada cabang yang sama nih, metil. Berarti kita sebut dia secara bersamaan. Berarti di nomor 3,3 ada 2 metil, berarti namanya di metil. Setelah itu kita ke rantai utama. Rantai utamanya ada 10 itu adalah dek. Karena dia ikatan rangkap 3 berarti kan alkuna, berarti ini una, dekuna. Sekarang kita lihat ke fokus utama, dia ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 5. Berarti 5 dekuna. Sehingga nama lengkapnya dia adalah cabang, lalu sebut rantai utamanya. 8 etil, 3,3 dimetil, 5 dekuna. Gitu ya. Yang penting kalian paham mengenai fokus utamanya kita ini nih. Kalau kita udah tahu fokus utamanya, maka insya Allah kita bisa mengerjakan ya untuk tipe soal apapun gitu ya.